Halo semuanya, balik lagi di podcast SMA Bunda Hati Kudus. Nah, hari ini kita kedatangan beberapa tamu dari 10.1, 10.2, dan 10.4. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas beberapa hal mengenai proyek-proyek yang ada di kelas 10, di mana kelas 10 ini sedang menjalankan kurikulum merdeka. Sebelumnya, kenalin aku Jonathan Edward Suwardi selaku host di BHK Podcast. Dan aku Natania selaku host hari ini. Dan hari ini kita juga kedatangan 3 tamu dari kelas 10.1, 10.2, dan 10.4. Bisa kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, aku Karen dari 10.1. Halo semua, aku Jason Chen dari kelas 10.2. Halo, aku Nicholas Edison dari 10.4. Iya, terus jadi kan kita itu angkatan pertama angkatan pertama kurikulum Iya. merdeka. Terus kita juga baru pertama kali masuk SMA. Terus aku mau nanya nih, sebenarnya pas awal-awal itu kalian punya kayak ketakutan gitu gak sih pas baru masuk SMA, kayak ketakutan terbesarnya gitu? Boleh, silahkan dijawab. Kalau ketakutan terbesar pertama ada karena kan aku juga orang baru atau anak baru di sini, dan kebetulan udah dengar mungkin beberapa hal yang kayak ada mungkin circle-circlean atau apa, tapi semakin kesini sih udah nggak terasa ya, kayaknya lebih pertemanannya ya berjalan biasa aja. Oke. Kalau dari aku sih kayak takut aja, kayak nggak punya teman sama nilainya jelek. Karena kan emang dari kelas 9 udah online, kebiasaan nyontek gitu-gitu, jadi males. Jadi takut nilai jelek sama nggak punya teman aja sih. Kalau dari aku sendiri sih dikit sih ketakutannya, karena aku nggak sering terlalu mikirin kayak ntar gimana gitu. Yang penting dijalanin aja, benar. Tapi kalau ketakutan ada, ya itu sih kayak beberapa pelajaran-pelajaran yang baru gitu yang di SMP nggak ada, kayak susah nggak ya Apa tuh gitu. contohnya? Iya, Kayak apa tuh? sejarah, sosiologi, kimia, dan lain-lain lah. Tapi masih ternyata banyak. susah nggak? Nyata ya susah, tapi masih bisa lah dikerjain. Yang paling susah apa tuh? Yang paling susah dari semuanya Menurut kamu? kimia sih, bener sih. Kimia emang apa ya, hafalannya nama-namanya susah. Tapi mirip fisika waktu SMP gitu kan? Iya. Maksudnya kayak masih satu apa? Cuma kalau fisika kan lebih banyak hitung-hitungannya daripada teorinya. Kalau di Jonathan ada nggak? Mungkin awalnya sempat takut di sejarah dan benar emang susah. Oh, Kalau dari Natania gimana? tapi bisa di enjoy ya sejarah. Kalau aku takut pelajarannya sih, takut susah, terus takut kayak nggak bisa nge-handle-nya gitu. Takut dapet jelek nilainya gitu. Tapi ternyata gimana? ternyata ya Bisa handle gak? lumayan lah. Maksudnya ternyata kayak SMP gitu, maksudnya kayak Nggak bisa seburuk gitu, itulah ya? nggak seburuk itu ya. Terus SMA tuh bener-bener kayak ya sama aja kayak SMP, kayak SD, cuman pelajarannya aja yang beda. Cuman gurunya juga nggak serem, maksudnya kayak bener-bener baik-baik semua. Oh gitu. Iya sih, emang kebanyakan guru yang SMA lebih santai sih. Iya, daripada lebih SMP. santai, lebih enjoy, bisa diajak temenan gitu kan. Kan Lebih mungkin bisa udah ada diajak kali ya bercanda. angkatan kelas 10 yang udah bestian sama guru. Ada kali Oh ya? iya dong, Iya. Ada guru-gurunya sih, juga banyak. family friendly semua, Iya. jadi Benar. udah kayak teman sendiri. Iya, benar. Ah. Terus Kalau ada pertanyaan misalkan lagi nih? pengalaman berkelompok gitu, kayak buat project gitu atau ngehasilin suatu project atau program gitu, pernah nggak sih di kelas 10 ini? Dan apa Oke. kesulitan dari kalian? Atau kayak misalkan kita kurikulum merdeka itu kan kebanyakan project, itu gimana gitu? Maksudnya kayak ada kesulitan kah? Hambatannya apa? Terus kelebihannya apa? Kalau hambatan pasti ada lah, kan apalagi kita dari yang online, kebanyakan online, terus akhirnya masuk SMA kita full offline kan. Yang pertama pasti susah komunikasi, karena kan ya anak-anak mungkin Banyak udah perbedaan. lama, ya banyak. Jadi introvert ya? Jadi introvert ya mungkin ada Masih yang harus gitu. beradaptasi lagi. Ya harus adaptasi ulang. Terus kalau kelebihan pasti ada ya, karena kan dengan kita mulai berani, mulai ngomong, jadinya ada sosialisasi yang lebih. Sosialisasi betul. Kalau dari JJ? Kalau dari aku sih hambatannya sih ya banyak banget sih. Kayak yang pertama aku bilang, kita juga males kalau misalnya dikasih tugas untuk project gitu-gitu. Masih ada rasa malas ya? Mungkin gara-gara kebanyakan PJJ karena dulu. Iya, kebanyakan PJJ jadinya kan kayak
nggak diawasin, bisa nonton YouTube lagi pelajaran, bisa main game gitu-gitu kan. Jadi sekarang kayak kalau disuruh kerjain bener-bener kayak Lebih susah gitu. iya jadi Mencari males mood aja. Susah mencari semangat Iya. gitu. Terus cara ngatasinnya? Ya cari temen yang enak diajak kerja bareng aja sih, kayak ya yang asik-asik aja, nggak yang ngeselin gitu. Oke, ya. Terus Niko, Kalau dari aku hambatannya ya api, ya bener sama sih, rasa males. Terus kadang kalau misalnya dapat kelompok yang ya anak-anaknya nyebelin atau kayak apa nggak mau kerja, ya itu Harus temenan agak sama semuanya nyebelin. dong. Iya, emang harus temenan sama semuanya. Cuma walaupun temenan, kalau dia di kelompok nggak mau kerja juga nyebelin. jadi emang harus ada kesadaran diri dari masing-masing orang. Benar. Ya, Kalau dari Natania gimana nih? pengalaman ya. Mm-mm. Seru juga sih, maksudnya jadi kayak dulu kan kalau misalnya pas PJJ kan kita jadi kayak sendiri terus gitu di rumah, terus kayak kurang bersosialisasi gitu, paling kita cuma dari chat atau online, itu pun kayak terbatas banget kan. Tapi karena project juga itu jadi kayak kadang kalau ada kelompok kan kita nggak, kalau kelompoknya dipilihin kan berarti bisa aja dari yang kita nggak kenal gitu kan, nggak terlalu deket, tapi jadi bisa bersosialisasi sama semuanya. Terus ya jadi lebih deket gitulah, lebih ini kalau kerja kelompok sih kayak gitu. Terus jadi bisa sharing-sharing, belajar banyak hal kalau misalnya projectnya apa gitu. Oh. Kalau dari Jonathan? iya. Kalau dari aku sih lebih ke banyak hambatannya, kayak lebih ke overthinkingnya sih, kayak ketika nggak dapet temen yang kita kenal atau mungkin kita deket kan pasti kayak lah kok sama dia sih, dia kan nggak kerja, kayak overthinkingnya udah duluan gitu. Walaupun sebenarnya itu justru malah nambah pengalaman, tapi udah overthinking duluan gitu, akhirnya malah yang ngehambat project itu dikerjain ya gara-gara teman-teman itu doang gitu. Padahal ketika udah dijalanin ternyata ya nggak, not bad lah, ternyata nggak seburuk itu. Dan kalau misalkan kesulitan dari diri sendirinya sih lebih ke males ya, karena kan dari Males awalnya ya, iya. udah PJJ tiba-tiba ke PTM, kayak dari kelas 9 aja udah shock gitu, tiba-tiba lulus, tiba-tiba masuk SMA kayak Terus benar-benar harus belajar. iya. Tapi yang paling bikin enjoy di kurikulum Merdeka ini ya, ketika kita pas project tuh boleh sambil makan, sambil minum gitu. Kan boleh sambil nyemil kan biasanya kan. Kayak kalau kita kan ada ekonomi gitu-gitu boleh. Oh iya, tapi kalau mau nanya nih, ada nggak sih hasil project yang telah kalian bikin gitu? Yang mungkin udah pernah dipajang di mana gitu, atau mungkin bisa membanggakan sekolah dari project itu? Project yang paling berkesan Iya, gitu atau kali mungkin ya. yang berkesan gitu. Yang paling seru gitu kan, project kan Paling berarti ada seru. semua mapel ada kan, terus kita kayak selalu membuat suatu karya. Kalau yang baru-baru ini mungkin yang tempe, bikin tempe. Bikin tempe. Boleh dijelasin gimana tuh? Jadi ya awalnya kayak kalau kelompok aku dia banyak By the way, dulu ini tugas apa ya? Pelajaran apa? Pelajaran tugas project kimia. Oh, kimia. Terus Kimia. kenapa? Jadi kita bikin tempe itu dari fermentasi, harus fermentasi gitu. Dan itu susah banget jujur, karena kita harus bersihin semua kedelainya sampai kulitnya tuh bener-bener nggak ada, satu pun nggak ada. Bikin tempe. Jadi ya itu kesulitannya, dan pertama kali bikin gagal, dan itu nyesek banget, sakit banget rasanya. Ya udah Karena udah kupasin susah-susah. kulitnya Iya, udah satu-satu satu-satu, gagal gitu kayak. terus udah 2 hari gitu, wah kerjanya, terus ternyata hasilnya gagal. Tapi setelah kita tahu kegagalannya di mana, kita coba lagi Keren. dan ternyata berhasil akhirnya. Tapi kalau project sebelumnya mungkin ada sih, project yang kita ke Tangerang. yang di Project siklus. Tangerang juga seru. Seru Ya by the karena way, kalau misalkan kalian mau nonton keseruan di Tangerang bisa langsung cek YouTube SMA BHK ya. Ya, kita promote lagi. Iya, benar. ya, karena ya dari situ kan, dari yang mungkin siklus 1 baru awal-awal, akhirnya siklus 2 itu bener-bener kita bisa pergi, bisa bareng-bareng keluar satu kelas full gitu kan. Kayak karya wisata gitu. Iya betul, jadi kita ilmunya nggak cuma dapet di sekolah tapi juga di luar. Jadi yang paling seru itu buat tempe sama project ke Tangerang. Iya betul. Kalau Cece Kalau Project. yang untuk project sebelum-sebelumnya sih sama sih. seluruhnya. Kalau yang sebelumnya sih Tangerang. Pas waktu pergi ke Tangerang kayak
seru aja bisa pergi sama temen kan, first experience gitu, pergi bareng sekolah terus bareng-bareng temen. Oh iya, sama guru-guru. Iya, sama guru-guru juga, Naik kereta. gitu. Pas di sana juga seru sih, kita bisa lihat-lihat juga yang ke museum. Kita belum pernah ke museum situ sama sekali, yang belum pernah ke daerahnya sama sekali, kita bisa explore lagi. Sama di situ kan kita boleh sekalian makan ya, kita banyak makan-makan juga, istirahat makan ya, bareng. Iya. Kalau untuk yang sekarang sih, yang project kebudayaan sih, itu seru banget kalau misalnya dilihat dari yang nari, yang nyanyi, Kebudayaan apa tuh? atau P5. Iya bener, P5. Jadi kita banyak performance juga kan, pasti lihatnya kayak banyak banget nih yang ambisius gitu kan, kayak mau nari, mau nyanyi, ada fashion show juga gitu-gitu. Makanya jangan lupa datang nanti lihat kita. Kalau dari Niko, Kalau dari aku, yang project sebelumnya ya itu yang Tangerang, itu ya seru. Tangerang ya? Iya dong. Iya. Yang itu seru karena bisa pergi sama teman. Terus tapi nggak enaknya setelahnya itu tugasnya Masuk sangat project, iya. sangat membuat pusing. Iya. Capek juga Tapi kan itu tugasnya. udah selesai kan? Udah dong. Ya ya kalau belum nggak naik kelas. Kan belum. Iya sih benar juga. Ya itulah pokoknya. Tapi bisa ya terselesaikan bisa dengan bisa baik. diselesain dengan baik. Kita juga untungnya kelompok kita semuanya kerja, nggak ada yang males-malesan. Nah kalau project yang sekarang nih yang P5, ya seru, narinya seru, tapi capek, capek banget. Kayak bener-bener tiap kali pulang sekolah tuh selalu keringetan, kaki pegel gitu. Tapi gak apa-apa, usahakan membuahkan hasil. Iya benar. Yang penting nanti kita tampil keren deh. Iya. Amin. Amin. Kalau dari Tatania gimana? Project paling seru ya? Iya. Sebenarnya banyak kan kita project, ada sejarah, ada biologi. Sebenarnya Tangerang sih seru ya. Semua pada suka Tangerang. Oh berarti serunya karena bikin proposal banyak gitu ya, bikin Oh. LHO-nya banyak gitu. Oh kan jalan-jalan dong. Oh. Karena perginya Dia suka senangnya doang pengalamannya. gitu. Enggak juga sih, ngerjain Apa? tugasnya juga seru sih. Begadang nggak? Enggak, kita kan Oh, udah nyicil. Jadi kerjain tugasnya tuh nyicil, tiap minggu kerja kelompok, ngerjain, terus jadi kayak enjoy karena bareng temen-temen. Terus dulu sebenarnya pas awal-awal project biologi juga lumayan sih menurut aku. Soalnya karena kan kayak itu pertama kali kita masuk SMA dan pertama kali kita project gitu. Nggak salah waktu itu kita biologi. Iya, biologi sih, itu kan. pertama. Biologi projectnya itu kayak keluar kelas, kita disuruh ngamatin tumbuhan. Iya sampai bahkan ke lapangan-lapangan, sampai ke iya. unit lain juga kita. Ya itu juga seru juga Iya, sih. iya. Terus bikin apa? Makalah gitu ya. Mm-mm, Ya iya. itu juga seru. Tangerang seru. Terus kalau yang sekarang ini project yang seru P5 oke sih. P5 seru sih soalnya kayak membangun kerjasama. Ya, bener loh. Iya. Kayak Kalau di Jonathan gimana? kalau aku paling suka tuh waktu itu yang biologi, yang waktu pertama kali. Tuh kayak kita pengalaman pertama project, kita langsung disuruh observasi sampai ke unit-unit lain tuh pengalaman yang cukup baik. Dan di situ juga bisa lebih menyadari kayak misalkan kita biasa jalan lewat unit ini nih, tapi kita nggak pernah nyadar gitu. Oh ini ada lingkungan abiotik, lingkungan biotik. Tapi ketika kita observasi itu jadi lebih sadar gitu loh. Itu oh ini lingkungan biotik, ini lingkungan abiotik gitu. Dan beberapa juga kayak nama tanaman gitu akhirnya tahu gitu karena di research kan. Di research dibikin presentasinya, walaupun presentasinya panjang kali lebar kali tinggi kan nyebutin satu-satu, tapi ya seru sih, pengalaman unik. Hidroponik juga lumayan sih. Iya, hidroponik juga lumayan. Hidroponik bikin gunung berapi. Iya, dan kalau Peta. buat aku sih sama sosiologi sih. Sosiologi yang disuruh nyari data. Yang tugas kita baru-baru ini, jadi kan kita disuruh bikin kayak semacam laporan gitu.
Jadinya kayak kita disuruh nyari laporan dari Oh iya. kelas lain gitu Kelas kan, lain. cari kayak outer favoritmu apa gitu-gitu, kayak kita ngumpulin data terus kita observasi gitu. Dan seru sih karena kita harus lumayan effort juga ngumpulin 30 data, kan satu kelas 30 orang kan. 30-30-nya harus ngisi gitu, kalau nggak ngisi harus dikejar gitu. Seru. Lumayan. Pokoknya project ini Seru seru. sih. Iya. Soalnya kita banyak ngelakuin hal lah gitu, nggak cuman dengerin guru ngejelasin, nggak cuman ngerjain tugas, nggak cuman ulangan-ulangan, tapi kayak bener-bener Bener ya. ya itulah pokoknya. Dan yang agak lumayan menarik tuh P5 yang musikalisasi YB Indo itu juga Oh, itu agak belum menarik, ya. cuman Itu ya kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Tapi itu menarik sih. Menarik sih. Oh ya, tapi untuk sekarang kan yang lagi hype banget itu tentang P5 kan. P5. Itu project. bisa nggak diceritain gitu suka dukanya? Kalau mau Persiapan curhat juga P5. boleh gitu. P5 ya. Iya. Suka dukanya pasti banyak banget lah. Apalagi di sini sebagai ketua ya, lumayan berat tanggung jawabnya. Pasti banyak lika-liku banget, apalagi pas awal-awal. Iya. Itu banyak banget permasalahannya. Tapi semakin kesini teman-teman itu lebih mudah untuk diajak kerjasama. Jadi nggak terpaku oleh karena panitia doang, tapi teman-temannya udah bisa sadar kalau P5 itu benar-benar penting buat project dan buat nilainya ke depan. Tapi juga kalau P5 sebenarnya nggak cuma buat nilai sih, lebih buat numbuhin sikap kita buat bangsa ini. Kita tuh sebenarnya gimana sih terhadap Indonesia, dan Benar-benar. ya Kan itu yang budaya benar-benar- Iya, benar-benar. itu yang benar-benar mau ditonjolin. Memperkenalkan budaya Iya. Indonesia. Iya. Apalagi sekarang budaya Indonesia kan udah lumayan luntur kan. Jadi kita juga memperkenalkan lumayan unik sih acara kayak gini. Ya, jadi belajar juga kita. Ya, jadi nggak cuma kenal Kerjasama. musik-musik K-pop, Mm-mm. jejepungan, tapi juga jadi ngerti tentang budaya sendiri. Ya. Kalau dari aku sih sukanya ya kalau pas lagi sama teman, pas baru mulai tuh kita belajar bareng, kita lihat tariannya gimana atau performanya mau gimana, kita diskusiin dulu gitu-gitu. Pas lagi belajar barengnya juga seru sih, karena kan emang kadang-kadang ada yang suka salah, ada yang suka ketawa juga kan. Pasti seru juga kalau kayak gitu. Sama kalau dukanya ya kalau misalnya lagi latihan terus ada yang tiba-tiba males-malesan gitu, itu kan pasti ngeselin banget kan. Udah sih itu aja. Kalau dari Nicholas gimana? Kalau dari aku suka dari P5 tuh seru sih, bisa latihan sama teman. Terus nggak cuma di kelas dengerin guru ngomong gitu-gitu doang. Cuma bisa bener kayak latihan gitu. Nah, tapi dukanya ya gitu sama sih tadi, ada beberapa temen yang susah diatur. Kalau lagi latihan tiduran mulu. Terus ya paling capek juga sih latihan Iya, juga, soalnya pastilah. sangat lumayan lama sih itu narinya. Ya. Itu sih. Makanya itu membangun kerjasama itu di situ, karena kan pribadi orang kan beda-beda. Ada yang mungkin suka, ada yang nggak suka, ada yang bidangnya mungkin di situ, ada yang enggak. Tapi mau gimana pun kan, kalau misalnya project ini satu, semuanya tuh kayak gini gitu. Iya. Jadi semua harus ikut, semua harus belajar. Kalau dari Natania gimana? Apa suka duka P5? Sukanya ya bisa ini sih, Apaan? membangun kerjasama sama teman-teman yang lain. Soalnya kan ya pribadi orang kan beda-beda, jadi kita Beradaptasi sebagai gitu ya. teman gitu harus berusaha untuk mengerti satu sama yang lain. Terus kayak harus bantuin mereka juga kalau misalnya mereka nggak bisa, pelan-pelan. Terus kayak Ya apalagi banyak kan lah kenangan. juga kamu kan koordinator juga kan di Oh. latihan ini, jadinya juga mungkin lebih banyak ya tugasnya ya. Ya. Tapi seru sih. Kalau dukanya gak ada kayaknya. Duka. Semua dinikmati, kita tuh harus menikmati Oh, setiap dinikmati. proses. Benar. Kalau Jonathan gimana? Kalau dari aku sukanya ya karena kita harus bisa belajar lebih, bisa apa ya, sosialisasinya dikembangin gitu kan. Itu dibutuhin banget sih sosialisasi, kayak buat kita bersosialisasi sama
sesama tim gitu-gitu kayak. Dan juga buat masalah kayak anak-anaknya awal-awalnya males-malesan gitu. Apalagi kan aku sama Natania tuh sekelas. Jadinya di sini juga kami sebagai koordinator juga harus benar-benar bisa ngajak anak-anaknya gitu loh. Anak-anak dari Jogja buat latihan bareng, buat gak males-malesan gitu, dan beradaptasinya agak susah, cuman enjoy sih. Kalau buat dukanya sih kadang juga masih banyak anak-anaknya yang masih main-main, masih gak mau latihan, masih kadang tuh nganggap dirinya tuh udah bener-bener fokus banget latihan, cuman ternyata mereka tuh gak fokus gitu loh. Banyak juga yang masih kayak ya main-main itu ngeganggu sih, apalagi mereka tuh main juga ngajak anaknya emang mau belajar, diajakin buat main gitu. Tapi walaupun itu tantangan tapi seru sih jujur. Itu tinggal gimana cara ini aja. Cara gimana kita bisa ngajak Bekerja mereka sama, gitu. iya, ngajak mereka buat sama-sama belajar. Iya, tapi enjoy sih. Selama udah 2 bulan ya kita P5. Lumayan enjoy. Terus kalau menurut kalian suka dan duka yang tentang kurikulum Merdeka ini gimana? Suka dukanya kurikulum Merdeka ya. Sebenarnya kalau dibilang kurikulum Merdeka, kita merdeka enggak juga sih. Masih ngerasa banyak tantangan banget lah. Kayak sama aja kayak kita dijajah dulu. Pasti ada tantangan lah. Iya, betul. Dibilang kurikulum Merdeka meringankan, ya mungkin meringankan buat kalau dari guru-guru yang dulu udah tahu ya. Tapi kalau buat kita mungkin yang bisa dibilang angkatan COVID, ya nggak begitu meringankan juga lah. Ada Mungkin sulitnya karena, juga. ya betul. Karena ya itu tadi kita baru balik dari masa-masa kita di rumah, terus sekarang harus ke sekolah, harus fokus belajar dan lain-lain, harus ngembangin minat bakat juga kan. Jadi pressure-nya itu lebih berasa banget dengan kurikulum Merdeka ini. Walaupun mungkin kita punya jam-jam kayak jam-jam proyek, jam-jam waktu kita ngumpul, tapi itu menurut aku ya itu nggak begitu kerasa. Malah justru banyak tekanan di kurikulum Merdeka. Tapi tekanan itu tetap jadi apa ya, kayak motivasi lah buat kita supaya belajarnya itu lebih lagi daripada yang sebelumnya. Tapi ada keseruannya juga nggak di kurikulum Merdeka menurut kamu? Ada ya, mungkin di jam-jam proyek itulah kita mungkin bisa lebih, walaupun kita harus ngelakuin sesuatu tapi kita bisa lebih kayak nggak banyak buang energi terutama di otak ya. Benar, kita lebih banyak mungkin pakai fisik ataupun pakai dari sosialnya, kita lebih banyak kerja secara fisik lah, nggak lebih banyak pakai materi ataupun pakai otak. Kalau dari aku sih kurikulum Merdeka tuh asik banget ya, soalnya kan kita nggak full belajar IPA sama IPS gitu, jadi kayak bisa dicampur-campur. Jadi kalau misalnya kayak kita kan dibagi jadi siklus ya, jadi kayak 3 bulan gitu, jadi kayak ada waktu untuk istirahatnya juga, nggak IPA terus kita jadi nggak mikir terus, masih ada IPS-nya, kita masih bisa senang-senang ya, walaupun yang IPA juga masih bisa senang-senang sih. Cuman kalau misalnya IPS kan bisa lebih nyantuy aja, kita nggak ngitung-ngitung banget, nggak terlalu mikirin materi banget. Kalau dari aku P5 kurikulum Merdeka ini awalnya kira nggak terlalu gimana banget ya, tapi pas tahu kayak apa ya, ada pelajaran kolaborasi gitu, apalagi pas PTS kayak lumayan kaget sih, soalnya kan awalnya nggak ada tuh ulangan terus collab. Nah jadi kayak wah baru gitu loh, jadi kayak oh gitu ada yang baru. Terus kalau yang tentang project gitu lumayan asik sih, soalnya jadi kayak ada waktu yang kita nggak cuma dengerin guru ngomong doang, tapi ada waktu kita bisa ngumpul sama temen terus kayak diskusi bareng. Nah gitu aja sih. Oh ya, kalau misalnya kalau di SMA ini aku mau nanya, pelajaran yang paling kalian suka itu apa? Pelajaran. Ya. Kalau segi pelajaran mungkin ada 2 ya. Tapi mungkin bukan karena materi full, tapi karena emang cara ngajar gurunya aja yang seru juga. Apa tuh? Ada 2. Apa? PP sama matematika. Sama matematika. PP itu mirip kayak PKN gitu Ya, ya. PKN. Kalau misalnya pelajaran yang baru yang nggak ada di SMP gitu? Aku dulu karena dulu gabung jadi IPA ya, mungkin sekarang kayaknya kimia sih. Kimia. Berarti bagus dong dari kimianya. Ya lumayan. Kalau Cek?
Kalau aku sih, kalau pelajaran yang disukain sekarang gara-gara gurunya sih, kayak Gara-gara cara guru ngajarnya. juga, cara Iya, ngajar. cara ngajarnya masih nggak serius banget gitu loh, masih ada bercanda-bercandanya. Kayak pelajaran fisika gitu, pelajaran matematika, Matematika. pelajaran sosiologi gitu kan masih ada bercandanya, masih banyak Iya. banget kan. Jadinya kalau nggak bikin ngantuk juga, jadi kita dengerin materinya juga asik gitu loh, nggak cuma dengerin materi lama-lama kan ngantuk kalau kayak gitu, masih ada bercandanya, masih bisa ketawa-ketawa juga. Oke. Kalau dari aku sama sih, sosio sama mat. Karena bener guru sosio kita ini emang apa ya, asik aja gitu ngejelasinnya, kayak lebih gampang ngerti juga, Iya. terus nggak bikin ngantuk. Kalau dari Jonathan? Kalau dari aku untuk pelajaran paling suka tuh sosiologi, karena Wih. di situ kan emang dituntut buat ngetahuin sekitar kita kan, kita disuruh peka dengan sekitar kita. Tapi kalau buat cara ngajarnya sih, aku pribadi lebih seneng dengan cara ngajarnya Bu Katrin. Itu guru matematika. Karena untuk Bu Katrin ya, dia bisa ngajarnya tuh pelan tapi pasti gitu loh. Kita yang awalnya mungkin nggak paham kayak terhipnotis tiba-tiba paham gitu. Benar. Betul. Pelan tapi Bener, Mas. pasti. Iya iya. Kalau dari Natania gimana? Pelajaran paling sosiologi juga sama seni. Karena sosiologi ya seru, terus mudah dimengerti. Ya gitu deh. Kalau seni gimana? Kalau seni itu kalau kita berkarya gitu, ngebuat sesuatu gitu kan, benar-benar bisa mengeluarkan imajinasi. Mengekspresikan diri juga bisa ya. Apalagi kalau misalnya tugasnya disuruh ngelukis, itu kayak gambar gitu. Iya, iya. Kayak, Oh Saya iya, sangat baru tidak relate sih. baru ingat juga kalau misalkan buat guru ya yang seru pas ngajar tuh Bu Suryani, guru sejarah kita. Ya nggak sih? Kalau aku pribadi sih dari yang dulunya tuh aku nggak terlalu suka sejarah, tapi ketemu Bu Suryani tuh bawaannya gak ngantuk gitu loh kalau ngajar, karena kan cepat kan ngomongnya. Jadi dan juga dia family friendly jadinya ya begitu deh. Iya. Terus juga merhatiin muridnya. Nah iya. Benar-benar kayak temen juga ya. Iya benar. Enjoy. Mm-mm. Aku punya pertanyaan lagi. Apa yang tadi? Apa yo? Apaan tuh? Oh, pas awal-awal project itu kalian kayak ngerasa shock gitu gak? Maksudnya kayak wah ini sesuatu yang baru nih. Terus kayak agak apa ya? Ya shock gitu. Kan kalau SMP kan nggak ada project kayak gitu. Paling tugas-tugas aja. Ya. Terus kalau kurikulum merdeka kan kayak tiap akhir pelajaran ada project gitu. Pertama pasti kaget sih. Pasti banget. Apalagi pas denger kita nanti ada dapet project besar kita yaitu P5 Lima, yang nantinya bakal tampil ya kan, membuat acara gitu. membuat acara dan Besar. menyiapkan segala isi acaranya itu. Dan itu bukan hal yang kecil. Kalau hal yang kecil mungkin ya kita masih adalah dulu pernah mungkin. Tapi kali ini tuh bener-bener diserahin project ini ke kelas 10. Jadi kita yang harus ngurus secara panitia dan teman-teman lainnya yang tampil. Dan itu pertama kali denger shock banget pasti, karena kayak nggak ada kan sebelumnya, kita boro-boro deh. Tapi semenjak ada ya selama dinikmatin enak sih, maksudnya kita ngejalaninnya juga tanpa beban mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang jadi beban karena malas-malesan, itu mungkin ada, tapi kalau kita ngejalaninnya secara have fun aja dalam kelas ya itu semua pasti bisa berjalan sesuai rencana sih. Bener. Kalau dari aku sih ya kaget sih, soalnya kan dengernya kalau project itu kayak kita presentasi terus, kita bikin tugas terus, kayak presentasi terus, jadinya kayak dengernya aja udah males gitu loh. Tapi kalau udah dijalanin sampai sekarang sih kayak ya udah sih, kayak cuman kerja kelompok bareng-bareng temen doang gitu. Berarti awal kirain project itu presentasi ya? Iya, kirain pertama tuh kayak bikin Presentasi. tugas, presentasi, Ternyata bikin tugas bukan. lagi, presentasi, rupanya Ternyata bukan. kayak mirip kalau kayak pelajaran
SMP SD tuh kayak mirip prakarya gitu lah. Iya. Iya, Sesuatu, iya, benar-benar. kan. Dan itu Kalau dari aku pas awal kayak denger ada jam project gitu, sebenarnya pengen tahu juga sih ngapain sih emang jam project, projectnya ada apa aja. Cuma setelah dijalanin ya asik sih. Ya itu yang tadi udah dibilang, bisa ngajain tugas bareng temen, diskusi sama temen juga gitu. Kalau dari Natania gimana? pas tahu awal-awal ada project, terus kayak di akhir pas kita dapat jadwal pelajaran kan, itu kayak di akhirnya Ada abu-abunya gitu ya? iya ada warna abu-abunya, terus katanya jam project 4 jam ya kok? 3 jam, 3 3 jam. Itu pas pertama tahu gitu sih aku ngerasa excited sih. Saya kayak wah, project nih, nggak dengerin penjelasan guru. Kita melakukan sesuatu gitu, jadi kayak excited gitulah. Terus ya udah gitu sih. Kalau shock sih nggak terlalu sih, lebih kayak menyenangkan aja. Di luar, kadang-kadang juga kan proyeknya di luar kelas, jadi nggak harus selalu di dalam kelas terus duduk terus tuh, jadi gitu. Kalau dari Jonathan? Kalau dari aku tuh, aku first impression pas awal ada lihat abu-abu gitu, terus dibilang ini jam project. Aku tuh mikirnya tuh jam project tuh yang kayak bakal bikin skripsi gitu loh, yang kayak kuliahan gitu. Udah panik duluan, takut jangan-jangan begadang, beneran. Aduh, Beneran. begadangnya beneran. Ya, emang bener sih, soalnya kayak kalau ginian ya kan disuruh bikinnya laporan gitu, kayak setiap kita bikin laporan kadang kan juga pasti ada rasa males nunda gitu, dan malah numpuk gitu, yang ada numpuk begadang endingnya, karena kan pasti kayak gitu kan harus di print, harus diapain, dilaminating lah apalah, dan itu juga kan butuh waktu ya. Moral of the story-nya jangan menunda-nunda Iya benar. ya, biar nggak numpuk. Benar. Terus dikerjainnya bareng-bareng kalau kelompok, jadi nggak kerasa berat. Oh iya, tapi dengan kurikulum Merdeka ini kan juga masih ada banyak eskul kan. Kira-kira ngeganggu gak sih? Kayak malah nambah beban atau gimana? Kayak jadi padet gitu jadwalnya. Kalau eskul padet, iya jelas. Tapi Tergantung ekskul yang dipilih juga. iya tergantung eskul yang dipilih, benar. Jadi kalau misalnya emang eskul itu menurut dia justru malah kayak nggak kayak melepaskan penat gitu, itu justru nggak apa-apa sih, walaupun emang padat aktivitasnya. Tapi kalau eskul itu buat jadi senang, ya kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau eskul yang dipilih itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan awalnya, pasti berat banget sih. Apalagi proyek ini tuh lumayan makan waktu yang banyak banget. Kalau dari aku sih ya pasti jadwalnya padat banget kan. Soalnya kan kayak kalau misalnya milihnya ekskul olahraga kan pasti abis olahraga kan capek kan. Apalagi kalau misalnya udah nyampe rumah, mandi, pasti capek ngerasanya. Pasti baru kerasa capeknya. Dia tuh kalau misalnya di kasur juga pasti langsung tidur. Jadinya kayak kalau misalnya ada tugas-tugas dari project, ada tugas-tugas dari guru juga, kayak kalau misalnya ketiduran pasti kelewat gitu loh. Jadi kayak jadwalnya jadi lebih susah aja gitu. Jadi kayak lebih padat aja gitu. Tapi tetap seru. Tetap seru. Kalau misalnya ngomongin seru bisa tetap seru. Oh iya, dari gimana? Kalau dari aku iya sama, jadwalnya jadi padat banget. Yang dari yang awalnya dulu kalau pulang sekolah tuh cepet gitu ya, jam 1 udah pulang atau jam 2 gitu. Sekarang bener sampai jam 6 baru pulang gara-gara ekskul. Sama ya project juga, kadang kalau nggak abis ekskul capek ke rumah, ya udah malas ngapa-ngapain lagi, malas ngerjain tugas lagi abis ekskul. Ya gitu aja sih. Kalau dari Natania gimana? Tadi pertanyaannya apa ya? Kalau misalkan bentrok sama ekskul tuh kurikulum iya. Merdeka gimana? Tergantung sih. Ya tergantung apa ekskul apa yang dipilih juga. Terus Kalau kayak sekarang nih kan jadi nge-host nih di broadcast, itu gimana? ya
lumayan padat. Soalnya kadang kalau nge-record nggak tentu kan harinya. Tapi asalkan bisa dan ada waktu sih, ya nggak bisa sih, bisa dihandle gitu antara tugas sama ekskul sama atau kayak kalau ikut organisasi yang lain. Kalau misalnya bisa membagi waktu, ya pasti bisa gitu. Antara waktu kita refreshing, ngerjain tugas, kebagi gitu. Ya seru sih, seru juga kalau misalnya bisa di-enjoy. Kalau misalnya nggak di-enjoy juga nggak akan milih ekskul gitu. Iya sih Iya benar. kan? Ya. Gitu. Kalau dari Jonathan, Kalau dari aku sih nggak beban ya, karena kan ekskulku sekarang tuh cuman ML sama broadcast ini doang. ekskul ML. Iya, cuman udah nggak pernah datang. Wah, Soalnya Sabtu kadang ketiduran gitu. cerah. Tapi ya nggak terlalu ganggu sih, kecuali kalau lagi kayak record sampai malam gitu, malamnya kayak pulang tuh udah suntuk banget, udah kayak aduh capek ya, terus akhirnya ketiduran gitu. Tapi seru sih, nggak kerasa capeknya, cuman pas udah lagi santai kerasa capeknya. Mungkin karena enjoy gitu kali. Udah. Ending. Nah, Ada yang mau ditanya lagi nggak ya? ada yang mau Soal ditanyain apa nggak pertunjukan. gitu, atau mau nyindir-nyindir gitu? Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nyindir panjang nih. Kalau nyindir 3 jam, 180 itu. Yaudah kalau gitu abis ini aja. Oh ya, kita kan bikin sesi podcast yang nyindir-nyindir. Wah gila sih. Gak boleh, gak boleh. Eskulnya dibubarin. Iya. Buana dong. Terlalu kontroversi. Take down, take down. Kita nggak usah kasih buana, kasih suster. Wah, gila. Itu ekskulnya yang bubarin gua. Udah closing. MPLS sih ditanyain. Hah? MPLS. Kok MPLS? Oh. Iya gak sih? MPLS gua gak ikut by the way. Oh iya, gua di Medan. Hah? Iya ya.